Hari ini tuh edisi spesial, Mbak. Betul sekali. Ada yang habis ulang tahun. Tapi yang pasti bukan ulang tahun saya, Mbak. Ulang tahun salah satu perusahaan dari United Tractor Spando Engineering, yaitu Patria Maritim Perkasa. Wah, luar biasa. Bersama kita sudah hadir Bapak Teguh Patmuryanto. Selamat pagi, Bapak. Ya, sebetulnya kalau PMP sendiri kan latar belakangnya adalah ketika UTP Group mau ekspansi bisnis ke maritim. Di UTP sendiri saya dari nol, lebih banyak di awal-awal itu memang jatuh bangunnya. 1-2 tahun terakhir sudah mulai menunjukkan hasilnya. Semangat pagi. Luar biasa. La Patria. Bisa. Hai Insan Patria, berjumpa lagi dengan kami di podcast PDC Insight. Bener banget. Kali ini kita akan kembali menemani Insan Patria selama 1 jam ke depan. Masih bersama saya Ajeng Kurnia. Dan juga saya, Fikar Aulia. Dan Oke. di edisi hari ini tuh edisi spesial, Mbak. Betul sekali. Kayaknya Bener banget. ada yang habis ulang tahun. Iya, tapi yang pasti bukan ulang tahun saya, Mbak. Dan bukan ulang tahun saya juga. Berarti ulang tahun siapa nih, Mbak? Ulang tahun salah satu perusahaan dari United Tractor Spando Engineering, yaitu Patria Maritim Perkasa. Wah, luar biasa. Berarti aku boleh dong ngucapin selamat ulang tahun Boleh, dulu ya? boleh, Selamat boleh. ulang tahun Selamat buat ulang tahun. Patria Maritim Perkasa yang ke-11 tahun. Semoga terus bisa menjadi lebih baik dan juga bisa menjadi rumah bagi orang-orang yang ada di dalamnya. Dan spesial edisi ulang tahun Patria Maritim Perkasa sudah kita hadirkan tamu spesial juga, Mas Fikar. Benar banget. Bersama kita sudah hadir Bapak Teguh Patmuryanto. Selamat Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Ajeng, Mbak Mas. Fikar. Betul. Iya benar. Terima kasih. Gimana kabarnya pagi hari ini, Bapak? Alhamdulillah. Sehat tuh, Pak. Tidak hanya sehat, tetapi hati gembira. Wah, Karena malam pas namanya timnas kita Waduh. Lolos ya, Pak. Iya. Ke semifinal. Luar biasa. Jadi banyak kabar baik ya. Benar. Ada yang habis ulang tahun, ada juga timnas kita lolos ke semifinal, dan masih di suasana bulan Syawal juga. Iya banget, Mbak. Oke, jadi kita akan membahas tentang tema 11 tahun Patria Maritim Perkasa. Benar Apa banget. namanya, Mas Fikar? Nah, mungkin izin Pak, saya izin menjelaskan dulu. Patria Maritim Perkasa ini di ulang tahun yang ke-11 mengangkat tema Excellent Through Diversity, di mana keberagaman etnis, budaya, latar belakang, dan juga pandangan itu sangat erat dengan PMP. Namun itu juga yang menjadi kekuatan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan terus dapat memecahkan masalah terus ke depan bagi PMP yang lebih baik. Oke, boleh diceritakan Pak Teguh seperti apa sih keberagaman yang ada di PMP saat ini? Oke, terima kasih Mbak Ajeng ya, Mas Dika. Sebetulnya gini ya, saya mungkin sedikit cerita. PMP sendiri itu sebetulnya kan bagian keluarga besar dari UTP Group, kemudian HMC atau UTP Group, bahkan keluarga besar dari Astra. Nah, mungkin di PMP sendiri nggak berbeda dengan induk perusahaan kita ya, baik itu Astra, AMC maupun UTPE, di mana karyawannya itu juga terdiri dari beberapa background atau latar belakang berbeda, sangat beragam sekali ya. Karena itu sudah menjadi kebijakan dari induk perusahaan kita bahwa kita tidak membatasi karyawan kita, baik itu dari background race, maupun agama, gender, kemudian latar belakang asal usul dan sebagainya. Ya, sehingga automatically PMP juga akan potretnya seperti itu. Sama. Kalau Mbak Ajeng, Mas Vika, mungkin yang sehari-hari kenal di UTPE Group ya, di UTPE khususnya. Ya seperti itulah yang di PMP. Ya, kira-kira mirip seperti itu. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama gitu ya Pak ya, Kesempatan. dengan berbagai background pendidikan, etnis, jenis kelamin gitu, semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang di PMP dan juga UTP Group. Iya betul. Karena kebijakan di perusahaan
kita ini ya, perusahaan kita ini kan kita berkembang, kita semuanya dikasih fasilitas, uang, kerja yang sama. Untuk mengenai terkait dengan karir, kemudian bagaimana seorang karyawan itu menjalankan pekerjaannya, mencapai karirnya setinggi-tingginya, memang nggak ada batasan dari si gender, tapi lebih ke kompetensi. Dimana kalau kita bisa mengembangkan kompetensi kita sesuai dengan jenjang kebutuhan karir atau posisi tertentu, ya disitulah tidak peduli itu laki-laki atau perempuan, asal usul atau etnis dari Jawa, Sunda, suku Tionghoa, kemudian Jawa dan sebagainya, atau dari agama tertentu, enggak atas. Dan dengan segala keberagaman itu, PMP sudah berkarir selama 11 tahun dan menorehkan banyak prestasi tentunya ya Pak. Boleh diceritakan Pak prestasi-prestasi apa yang diraih PMP selama ini? Ya, sebenarnya kalau PMP sendiri kan latar belakangnya adalah ketika UTP Group mau ekspansi bisnis ke maritim. Ya. Kemudian mengakuisisi salah satu perusahaan ya, awalnya itu Bekasi ya, kemudian diakuisisi menjadi PMP. Nah, dari situ memang awalnya ada tantangan macam-macam lah, termasuk kemampuan engineering, kemudian culture yang berbeda, kita harus sesuaikan dulu ya, kita bangun kompetensi yang dibutuhkan untuk bisnis maritim. Ya, karena memang kita awalnya kan bisnis kita sebagian besar kan di alat heavy transportation, yang mana sebagian besar adalah untuk support alat-alat yang bekerjanya di darat, ya. Terutama di tambang, forestry. Nah, ini di laut. Nah, memang di dalam perjalanan setelah kita mengakuisisi Perkasa Melati ya, memang dari awal kita masih struggle ya, masih lebih banyak di awal-awal itu memang jatuh bangunnya. Karena kita memang masuk sektor baru, di mana kompetensi kita waktu itu memang belum mumpuni lah ya, dapat dikatakan seperti itu. Tapi lambat laun, terutama di 1-2 tahun terakhir, sudah mulai menunjukkan hasilnya. Ya, yang pertama adalah kita sudah berhasil membangun beberapa kapal. Memang selama ini masih sebagian besar di Tokan ya, support bisnis, terutama adalah sistem kami kita Patria Maritime Line ini pengangkutan barat. Kemudian ada beberapa air parts yang sudah kita bangun. Dari perusahaan yang awalnya itu selalu negatif profitability-nya, alhamdulillah setahun terakhir udah mulai ke track positif ya, yang bisa memberikan kontribusi ke grup kita. Dan kita memang manajemen PMP sendiri disupport tentunya oleh rekan-rekan karyawan seluruh insan Patrian Maritim khususnya PMP ya, itu berusaha untuk memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada grup, tidak mau ketinggalan intinya. Kita nggak mau yang terbawah. Luar biasa. Berarti tadi berangkat dari beradaptasi sampai sekarang sudah menorehkan prestasi yang luar biasa Pak ya. Kalau dihubungkan dengan keberagaman yang ada di dalam PMP tadi Pak, apa sih Pak tantangan untuk tadi dari keberagaman itu jadi sebuah persatuan? Boleh ceritakan Pak tantangan yang ketemu? Iya, intinya keberagaman itu kan sunnatullah wahid. Itu benar. Iya, kita nggak bisa menolak, karena itu udah istilahnya adalah ya dari sananya seperti itu. Ya sama lah, kita dilahirkan kan nggak bisa memilih ya. Benar. Kalau kita sendiri boleh memilih kan maunya enak-enak ya. Benar. Lahir dari suku ini, orang tua seperti ini, jadi nggak usah kerja keras kan. Justru disinilah kita melihat bahwa keberagaman ini itu sebenarnya tergantung kita dari sisi mana kita melihat, dari sisi mana kita kalau sebagai pemimpin cara menghindarnya ya. Bisa jadi ada melihat bahwa kalau kita selalu berpandangan positif, wah ini akan malah
membuat lemah ya. Karena pasti ada namanya keberagaman, sisi perbedaan itu pasti ada. Kalau kita melihatnya sisi perbedaannya, tentunya akan sulit. Nah, Ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang sebaliknya, bahwa perbedaan pasti ada sisi positif. Oleh sebab itulah justru dari sisi positif itu, kalau kita bisa manage dengan baik, akhirnya saling melengkapi dan justru akan menjadi kelebihan atau kekuatan. Ya, salah satu contoh misalnya, ini simpel sekali. Misalnya kita mau desain sebuah produk kapal, oke. kalau hanya melibatkan satu kompetensi, kompetensi ya kita anggap keberagaman kan, atau hanya background pendidikan tertentu, tentunya ya kan semua dia mungkin hanya bisa bikin kotak-kotak saja. Tapi kalau kita dari berbagai macam kompetensi, ada yang strukturnya, ada yang instrumentationnya, ya kan, kemudian ada yang sisi elektrikalnya, ada sisi sistemnya, powertrainnya dan sebagainya, kan menjadi melengkapi. Bahkan ini menjadi kelebihan, fitur-fitur yang kita hasilkan bisa jadi menjadi diferensiasi atau keunggulan dibandingkan produk kompetitor. Itu salah satu. Kalau kita jelasin dari di produksi, di bagian pembelian dan sebagainya, ini jauh. Karena dia akan menghasilkan semacam menumbuhkan culture untuk kita kreatif, lebih kreatif dan lebih inovatif. Karena masing-masing saling melengkapi dan saling mengingatkan. Akan lebih baik kalau ditambahkan, akan lebih baik kalau nggak perlu pakai. Justru keberagaman multidisiplin ilmu itu yang menghasilkan produk-produk yang lebih baik di PMP saat ini. Ya, tapi intinya adalah fungsi leader penting. Tadi yang saya bilang, kalau kita salah menghandle, akhirnya menjadi penjaga. Tapi kita bisa menghandle, itu menjadi kekuatan sendiri. Oke. Nah, kalau tadi bicara tentang peran leader ya Pak ya, seperti apa pengalaman berkesan Pak Teguh sebagai leader dalam merangkul keberagaman yang ada di PMP? Oke. Ini menarik sekali ya. Kebetulan saya sebelumnya saya baru ditugasi menghandle PMP 2022 atau at least ya setahun lebih dikit lah ya. Kayak setahun, hampir 2 tahun. Daerah yang sebelum. Cuma saya sebelum di-assign untuk handle PMP ya, kan udah lama juga ditugaskan atau masuk join dengan UTA ya. Tahun 2000 saya masuk UTA. Jadi dengan perjalanan waktu ketika karir di UTA mulai dari nol saya, di UTA sendiri saya mulai dari engineer, kemudian pegang produksi, manager, kemudian GM sampai direktur, kemudian diminta esok. Sebenarnya dari pengalaman itu saya menghadapi sudah banyak berinteraksi dengan rekan-rekan kerja ya, rekan-rekan kerja atau customer atau eksternal yang beragam, sifatnya beragam, kemudian latar belakangnya juga beragam. Nah dari situlah, dari pengalaman-pengalaman berinteraksi dengan saat meniti karir di UT itulah kemudian coba kita kita implementasikan ketika handle PIP. Nah dengan pengalaman itu ya rasanya ya poin-poinnya kalau sampai intinya gini lah, kita agak hafal ya, kalau orang pikiran taruhlah, mohon maaf ya kalau saya nyebut misalnya, tipikalnya seperti ini, bagaimana cara menghandle orang Jawa itu seperti ini, bagaimana menghandlenya orang Sunda, orang Nusa Tenggara dan sebagainya. Kebetulan pengalaman dari situ yang membantu saya ketika mengelit ya atau memanage teman-teman di PMP yang beragam ya. Saya kira kalau saya membaca data pertama yang saya lihat kan ya, lebih dari 20 dari suku bangsa. Jadi hampir dapat mewakili Indonesia ini ya. Walaupun tidak sebenarnya saya ngetik lumayan lah, 20 suku lebih 21 atau 22.
Jadi walaupun PMP berlokasi di Batam, tapi di sana ada multi etnis untuk bekerja di sana ya Pak. Dan memang di UTPE Group itu kita juga tidak membatasi etnis tertentu dan sebagainya ya, dimanapun. Justru kita berharap siap ditempatkan di seluruh tempat yang ada di UTPE Group begitu ya Pak. Oke. Berarti peran pemimpin tadi ya, bagaimana leader bisa mengetahui perbedaan dan keberagaman itulah jadi kunci untuk jadi persatuan dalam keberagaman ini. Ya, betul sekali. Biasa ya Pak. Nah, berbicara soal ini Pak, yang namanya melihat keberagaman, pasti kan kita menemukan ada yang namanya ketidaksempurnaan Pak ya. Karena tadi ada perbedaan, mungkin ada minus-minusnya gitu. Gimana sih Pak, menurut Pak Teguh, bagaimana kita menerima yang namanya ketidaksempurnaan itu Pak? Iya, kalau kita lihat skopnya di Indonesia ya, atau nanti kalau kita kerucutkan di perusahaannya masing-masing termasuk PMP ya. Seperti yang saya bilang tadi, perbedaan sunatullah. Nah, itunya seperti itu. Dari sononya ya, pasti masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal. Cuma kalau di Indonesia sendiri mungkin juga kita masih dianggap negara berkembang di mana tingkat pendidikannya, cara berpikirnya juga masih belum ya dapat dikatakan masih rata-rata ya, belum tinggi sekali. Nah, ditambah faktor-faktor mungkin faktor keyakinan atau faktor kedaerahan yang masih ada, itu kan terkadang ada istilahnya ada yang ya tanda kutip itu membatasi. Ada keyakinan tertentu, misalnya ini contoh saja. Kalau masih ada pemimpin laki-laki, kenapa harus perempuan? Itu masih ada. Stigma seperti itu masih ada. Faktanya seperti apa? Kalau kita memilih pilkada, pemimpin daerah kan masih ada yang kita dengar. Ya. Kemudian juga keluarga. Kalau anak cewek ini masih ada. Kalau mau keluar jauh itu tidak boleh. Cari yang dekat-dekat saja. Artinya kan ini membatasi. Benar. Membatasi ruang gerak, membatasi gizi karir dan sebagainya. Itu masih ada. Itu nggak bisa kita nafikan. Ya faktanya seperti itu. Cuma kita keyakinan ketika nanti cara berpikir masyarakat kita semakin dewasa ya, semakin maju, dengan ditopang rata-rata tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, saya yakin kan pemikiran yang lebih rasional ya, nanti akan berkembang lebih baik lagi. Nah mungkin itu yang saat ini masih menjadi hambatan kalau kita ngomong. Begitu pula ada juga suku, kalau kita lihat suku sama kan, kalau misalnya orang Padang itu istilahnya untuk keluar sebagai urban itu kan itu sekali, itu memang culture budayanya. Tapi di orang Jawa misalnya itu kemanapun bisa asimilasi terhadap masyarakat setempat bisa, tapi ada suku tertentu yang bisa bergerak, dia dimanapun dia berada pasti akan eksklusif. Ini yang sebenarnya masih terkadang itu kebawa ke pekerjaan. Dia ngumpulnya ya sama itu aja gitu. Nah itu yang menjadi hambatan. Makanya dari situ adalah tugas terutama pemimpinnya. Sebenarnya tugas kita bersama pemimpin untuk mencoba mengkis ketika dia sudah bergabung ke PMP, ke UTE, di grup kita lah ya, kita harus kikis yang seperti itu. Nggak bisa kita langsung hilangkan. Nah, tapi kita coba supaya bisa menjadi lebih inklusif, ya, saling menghormati, saling menghargai. Makanya salah satu values kita, ya, culture kita itu kan respect. Iya. Itu salah satu yang kebijakan yang kita bangun dalam rangka untuk mengurangi ya, mereduksi hambatan-hambatan itu tadi. Biasa. Menarik sekali ya Mas Fikar. Dan yang saya tahu di PMP pun banyak middle management yang dari wanita begitu ya Pak. Selain dari beragam suku bangsa tadi. Jadi memang UTPE Group secara nyata
membuktikan bahwa kita benar-benar memberikan kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang, suku, golongan maupun jenis kelamin gitu. Iya. Sekarang ini kan terkadang masih menjadi stigma kan. Kalau istilahnya adalah karyawati, Ya. itu kayaknya kan sulit untuk menduduki sebagai puncak pimpinan kan. Tapi faktanya kan kita khususnya di PMB ya mungkin rekan-rekan terutama rekan-rekan PMB pasti udah tahu lah ya, ada beberapa manajer kita yang dari yang cewek ya. Ya. Nah, hasil umum lah. Di mana-mana kata manajer hasil ya Pak. Sudah banyak ya yang dari cewek ya. Nah, cuma yang di PMB ini menarik, ada salah satu manajer kita di bagian produksi. Wah, itu cewek. Coba bayangin ya. Manajer produksi kapal. Itu mungkin agak berbeda kalau manajer produksi di di pabrik consumer good misalnya. Kan dia di tempatnya di AC, ya kan? Aman dan sebagainya. Kalau di kapal enggak. Kapal itu ruangan jatnya terbuka, sebagian besar karyawannya adalah cowok semua, hampir sebagian besar. Peter dan sebagainya. Dari situlah, dan itu sebenarnya juga kalau kita lihat di Indonesia kita JTPE ada salah satu engineer kita itu juga senior engineer kita juga cewek. Nah, kalau kita lihat dari sisi kompetensi dan gegesitannya ya di lapangan ya sama cowok sama sama persis. Kalau di manajer produksi yang di di TMP senior engineer di UTD sama nggak kalah sama laki-laki gitu kan. Artinya apa di situ? Artinya bahwa saya ingin menyampaikan bahwa dengan seperti itu regulasi company, kebijakan company itu nggak ada batasannya cowok cewek untuk meniti karir, kesempatannya sama. Terus yang kedua, ternyata posisi-posisi itu bisa diraih sepanjang kompetensinya juga memadai sesuai kebutuhan posisi tersebut. Dan saya yakin masih banyak kesempatan bagi yang saya sebut engineer tadi ya, ataupun yang diproduksi PM itu bisa jadi nanti suatu saat menjadi pimpinan yang lebih tinggi. Saya berharap sih suatu saat salah satu direksi di UTP Group ini ada kerja. Dan dalam sejarah pernah ya Pak ya? Pernah dulu zamannya Bu Chandra dulu kan itu kan direksinya. Dan ini di UT juga ada baru induk perusahaan kita. Ya, pegang pilot. Jadi memang persaingan antara pria dan wanita tuh punya kesempatan yang sama Mas Fikar di TPE Group ini. Dan kita bicara tentang 11 tahun berkarya. PMP sekarang kan sudah 11 tahun, tentunya sudah semakin semangat gitu ya untuk terus bertumbuh. Nah, seperti apa sih Pak misi PMP untuk terus mempromosikan keberagaman dan inklusi ini? Ya, jadi gini, yang pertama kita mengikuti perkembangan zaman. Karena diversity, equity, inclusion ini kan sudah bukan hanya tuntutan internal PMP sebenarnya, sudah tuntutan global. Global karena dengan pemikiran yang lebih modern ya. Kesetaraan itu menjadi kunci. Nah, kemudian diakomodir atau diadopsi oleh mulai dari induk perusahaan kita yang Astra, kemudian lainnya turun. Mau nggak mau kita juga harus ikut berkontribusi untuk apa yang menjadi yang disuarakan oleh global ya masyarakat dunia. Ya, itu yang pertama. Kedua, seperti yang tadi kita bicarain di awal, bahwa keberagaman ini kita lihat dari sisi positifnya, kelebihannya. Makanya kita berkeyakinan bahwa dengan keberagaman itu, ketika kita bisa mengkapitalisasi kelebihan, itu menjadi sesuatu kekuatan untuk perkembangan PMP
depan. Dan ini sudah mulai terbukti ketika saya masuk SRM. Dan coba kita istilahnya seperti tadi yang saya bilang, ayo kita berdayakan, kita manage dengan baik. Dan kira-kira terutama setahun terakhir ini udah mulai kelihatan hasilnya. Dan kita juga sudah mempunyai visi atau goal-goal ke depan untuk memajukan PMB bersama-sama, memberikan sumbangsih kontribusi ke grup yang lebih baik lagi pada nusa dan bangsa. Dan suatu saat saya ingin melihat PMB apapun yang dihasilkan, entah itu dari sisi services management maupun produk, bisa menjadi kebanggaan nasional. Terkait dengan menghadapi keberagaman mungkin ya, kalau bertemu dengan karyawan yang tadi berbeda latar belakang, mungkin ada yang mau disampaikan Pak ke Insan Patria? Iya gini, kalau saya suka itu mulainya dari apa namanya, dari mungkin keyakinan. Ayo, Tuhan sendiri kan memang sengaja menciptakan perbedaan. Benar. Ya, kita diciptakan berbeda-beda bukan untuk bermusuhan, tapi untuk saling mengenal. Benar. Pasti itu ada maksudnya. Untuk saling mengenal, kalau kita kembangkan lebih luas lagi adalah saling melengkapi, saling hormati, saling menghargai, tonjolkan masing-masing nilai-nilai positif atau kekuatannya. Kemudian kita coba bersatu untuk mewujudkan cita-cita yang atau cipta yang besar seperti itu. So kalau kita tarik lebih ke sebelah yang lebih kecil, misalnya di PMB, itu tadi ciptakan sesuatu yang membanggakan dengan apa? Dengan kekuatannya masing-masing. Jadi saya sebagai pimpinan PMB ya berharap bahwa yaitu tadi kita sudah menyadari bahwa sunatullah kita ya berbeda-beda ya, kita nggak bisa mungkin, tapi lupakan kelemahan-kelemahan atau kekurangan baik diri sendiri atau orang lain, kita satukan nilai-nilai positifnya sehingga kita menjadi insan-insan yang unggul dengan produk-produk yang luar biasa. Mantap sekali Mbak Hajan ya. Yang kita dapetin luar biasa. Jadi tadi yang namanya perbedaan itu bukan jadi satu batasan ya Mbak ya. Justru itu kalau misalnya kita lihat dari kelebihannya masing-masing, itu bisa jadi saling melengkapi dan juga menciptakan tadi produk yang unggul dan juga bisa sama-sama berkarya menjadi lebih baik. Iya, betul sekali Mas Fikar. Jadi kita punya semangat yang sama gitu ya di TPE Group, khususnya di PMP ini, bahwa dengan berbagai perbedaan yang ada itu bukan menjadi hambatan untuk kita terpecah belah, tapi justru itu jadi semangat persatuan untuk kita bisa lebih maju lagi. Benar banget Mbak Hajan. Oke. Masih ada yang ingin digali dari Pak Teguh nggak nih Mas Fikar? Ada beliau di sini hari ini. Jarang-jarang ya kita bisa ngobrol dengan Pak Teguh. Iya. Sebenarnya sudah semua ya, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat juga Insan Patria yang menyaksikan podcast ini, bahwa kita semua seperti kita ketahui bersama ya, di Indonesia ini kan beragam suku bangsa, beragam agama, di pekerjaan juga kita beragam latar belakang, beragam usia gitu, beragam gen yang sudah kita bahas di podcast-podcast sebelumnya. Nah itu harusnya bisa menjadi kekuatan kita untuk bisa lebih produktif dan berkembang lagi dengan mengoptimalkan keunggulan dari masing-masing keberagaman tersebut. Sampai itu. Oke, terima kasih Pak Teguh untuk waktunya. Senang sekali bisa berbincang dengan Bapak dalam diskusi inspiratif hari ini. Ya, sama-sama Mbak Ajeng, Mas Fika ya. Iya, Mas Fikar. Pak Teguh. Semoga Insan Patria semua yang hari ini menyaksikan juga mendapatkan semangat yang sama untuk terus memegang semangat persatuan dan juga bisa sama-sama tadi perbedaan tidak menghalangi kita bersama untuk berkarya dan juga terus berinovasi jadi lebih baik. Luar biasa. Oke, kami akhiri sesi podcast BDC Insight hari ini. Terima kasih semuanya. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Iya. Terima kasih. Pak Teguh.